Kenapa Astom? Yes. Tadi kenapa Astom? Ya. Nah, ini kau bicara Astom. Ngapain sih? Gua nggak mau disorot sama media ya. Iya. Lebih. Tom, kenapa sih? Maksudnya kenapa kalau ada kamera nyala itu kenapa selalu lu menghindar gitu loh? Kenapa menjauh? Ini gua mau menjauh, gua tetap dekat. Iya tadi lu kayak pura-pura nggak ini lihat. Gitu. Oh, gua cuma berkaca aja. Oh gitu. Itu malam-malam di balkon surga. Nah, mana Tom? Hidup kita hari ini. Ini dia. Bahagia. Ya kau bahagia sih enggak? Nah, hidup gua curang. Hah? Coba jelaskan dulu. Nih. What's up, bang? Wih. Iya. What's up, man? Kasih dulu penjelasan ini bajunya. Apa? Filosofi. Maksudnya? Ini minuman khas dari Maluku, Emang makanya ada filosofinya? ada Apa itu? buat mabuk. Mabuk dan bikin rusuh. Bukan dong. Mengakrabkan. Oh, itu buat Mengakrabkan. makanan adat. Apa minuman adat? Iya, mengakrabkan. Habis itu tetap rusuh. Hari ini gue mau cerita sedikit. Stom, bagaimana? Gue ada kisah nih tadi pagi. Oh iya. Apa kisah apa? Kisah kasih di sekolah kah atau kisah kasih di syuting? Mana Stom? Maaf saya agak gelap ya, agak gelap gitu black. Kau kan Iya. kulit putih, saya Jadi- kulit hitam, beda. Biarkan. Jadi kayak bawang putih sama bawang merah, Stom. Hah? Kau tahu? Ya, bawang putih, bawang merah. Ini lihat ke lensanya. Lu kau lihat mama. Saya mau lihat ke sana. Iya. Di sana pemandangannya indah. Iya. Jadi Karena banyak cewek. ya, jadi ya yang kalian lihat di vlog gue itu kalau ada yang menyinggung atau aneh-aneh ya itu cuma bercanda karena gue tuh suka banget ya bercanda apalagi Astom. Tapi lu pemarah ya, bukan suka bercanda ya. Jadi kalau dia marah betul-betul marah. Langsung lu DM aja sama dia kalau lu mau kata-katain langsung lu komen aja langsung di Instagramnya dia. Iya boleh. Astom. Nanti saya tandai centang biru. Hati-hati kalau kalian ditandai sama dia. Hal yang gue besok bakalan ada rapid test lagi yang kedua kali di kantor yang sebelumnya. Gue nggak tahu kenapa gue nggak begitu setuju sama yang normal ini, tapi ya nggak setuju bukan berarti gue melawan pemerintah ya, tapi ya setiap orang boleh nggak setuju dan gue tetap mematuhi aturan-aturan. Ketika gue di tempat ramai gue tetap pakai masker. Tapi kalian juga sadarlah bahwa masih banyak banget orang yang nggak pakai masker di tempat kerja, di perkumpulan mereka masing-masing. Bahkan gue tadi sama Aston nggak pakai masker karena kita tiap hari bertemu dan ya ini normal. Keren sih. Keren juga aturannya ya. Agak labil tapi ya gimana ya harus diikutin dan Valdi. Valdi. Amin. Valdi. Nih Val sini dulu. Val. Gue lagi mau ngomong nih. Gue mau cerita. Siap. Nah, kita ada bangku tuh. Val. Jadi tadi nih pagi-pagi gua kayak jalan gitu ke area. Kebetulan deket pasar kaget tau kan ada biasa pagi-pagi tuh Ya, yang pinggir-pinggir tahu. jalan gitu. Ya udah gue ditanyain mana ada maskernya. Iya, Hmm. gue bilang iya ada maskernya nih. Nih gue pakai maskernya. Setelah gue pakai, nah ternyata gue direkam tuh. Gue direkam tuh ternyata. Jadi terus gue nanya sama petugasnya kan. Nah, kan di situ ada beberapa petugas yang merekam. Belum ini merekamnya buat apa ya Pak? Nah ya kan. Terus dia jawab kayak gini. Emang kenapa kalau saya merekam gitu? Maksudnya kan gue cuma bertanya nih. Iya kan? Kenapa sih kita nggak boleh? Maksud gue kenapa gitu loh? Itu menurut lu jawaban yang tepat gak sih? Jadi dia anggota ya, Iya. Petugas lah. petugas lah ya. Gue kurang paham ya kan kalau petugas itu dia boleh merekam atau enggak gitu. Cuman balik lagi ini kan bicara media ya kan. Iya. Ada orang yang suka direkam, ada yang biasa ada yang enggak. Ya jawaban itu sebenarnya nggak boleh keluar dari petugas gitu. Iya. Ya kan. Pers aja sangat berhati-hati gitu, apalagi seorang petugas. Iya. Ya kan. Lagi-lagi sih kalau gue lihat dari cerita Halu ini
bicara situasi sekarang ini sebenarnya gue nggak bisa nyalain masyarakat 100% gitu yang nggak suka pakai masker atau yang masih bandel pakaian di luar, karena ya lagi-lagi para petugas ini ya kan yang di jalan dengan menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang nggak semua orang bisa terima gitu, kayak tiba-tiba ditarik gitu ya kan. Itu kan terkadang bikin ada masyarakat yang tiba situasinya lagi panas atau gimana dibikin begitu kan, jadi kayak kita bodo juga amat lah, gue nggak peduli lah. Ya, kita jadi nggak bisa sopan gitu kan Itu dia. kalau nggak disopanin. Dan kebetulan posisinya itu gua tuh ada di area Pasar Kaget dan itu pasti rame banget orang. Dan ya maksudnya orang yang lagi fokus di jalan tuh nggak mungkin dong kita mau benar-benar ngelihat di pinggir. Tapi gua memastikan bahwa gua sama sekali tidak melihat petugas itu dan ya emang gua kaget, oh ada petugas gitu, diperiksa, ditanyain, dan gua cuma nanya, ya udah gua tinggal pergi. Gua nggak menemani dia, maksudnya menjabani dia untuk berdebat gitu. Ya udah gua bilang gua pergi gitu. Sebenarnya bisa aja sih gua berdebat sama dia karena ya memang dia menurut gua pribadi kalimat dia nggak tepat buat masuk di telinga gua gitu. Saya terlalu maksudnya agak kasar aja gitu, karena itu maksudnya hak kita di sosial media, maksudnya takutnya diupload atau apa dan kita nggak suka gitu atau disalahgunakan, kita nggak tahu. Dan ya gue juga nggak kenal sama petugasnya ya kan, ya itu cuma mempertanyakan itu aja sih sebenarnya. Intinya gitu sih menurut gue sih, dalam situasi new normal gitu, sekarang ini masyarakat nggak bisa disalahkan gitu ya kan, karena memang kemungkinan gitu masyarakat begitu didapati semacam lu gitu, dapat himbauan atau pas dapat pemeriksaan diperlakukan dengan gak sopan gitu. Jadi masyarakat nggak peduli lagi sama himbauan itu. Ya menurut gua ya kita timbal balik lah gitu kan, kita kerjasama bareng-bareng, kita gotong royong. Maksudnya gotong royong ya, lu jalanin tugas lu ya kan sesuai dengan nilai-nilai kode etik yang ada. Nilai itu tepat tuh. Maksud gua begitu, sehingga menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai kode etik yang ada. Maksud gua gitu, jadi supaya masyarakat itu tahu bahwa lu lagi bertugas. Oke, kewajiban gua apa? Kewajiban gua mengikuti himbauan lu gitu. Jadi lu punya hak untuk menegur gua. Kewajiban gua sebagai masyarakat adalah mengikuti himbauan lu sebagai petugas, ya kan. Dan hak gua apa? Hak gua adalah gua harus mendapatkan perlakuan yang baik bagi masyarakat gitu. Dihargai lah ya. Dihargai. Misalnya kita menghargai petugas menghargai kita. Ya kan, gua bukan cerita masalah petugasnya yang salah, bahkan gua nggak nyebutin nama petugasnya sama sekalipun kan. Dan gua nggak mau membahas itu. Gua sebenarnya mau fokus sama ini sih, pembahasan bahwa kenapa sih setiap kalau lu perhatiin ya, di lingkungan kita sekarang tuh udah aneh banget tau. Di lingkungan pertemanan, pekerjaan, bahkan lingkungan kayak lu pertemuan sama orang baru gitu, itu tuh kenapa selalu nggak sopan gitu, ngegas banget gitu kalau ngomong tuh. Orang kalau lu bahkan bertanya sama orang di jalan tuh, sekarang tuh orang udah banyak banget nggak sopan. Maksudnya kita yang bertanya nih banyak banget jawabannya nggak enak gitu. Gue nggak ngerti kenapa orang tuh suka banget tidak menjaga perasaan orang lain sekarang. Kalau dulu gue ingat banget zaman gue kecil tuh, itu tuh benar-benar orang tua itu ngejaga banget perasaan anak kecil. Dan anak kecil tuh takut sama orang tua bukan karena kita ditakut-takutin, tapi karena mereka sayang sama kita gitu loh. Ya sebaliknya gitu mungkin ya. Jadi gini, bicara sekarang gitu, gaya kehidupan ya. Gaya kehidupan itu memang seiring zaman pasti ada perbedaan gitu. Cuman kalau untuk sekarang menurut gua efek dari berkembangnya sangat pesat teknologi. Contoh kecil gitu, kita lagi fokus main HP, orang tua panggil atau teman panggil, kadang cuma kepala kita nunduk di HP ya kan. Biasanya kan kalau dulu kan dipanggil balik muka gitu ya kan. Kita nengok lah gitu. Ini sekarang enggak, itu kan udah untung, itu juga salah satu nggak sopan gitu ya kan. Ketika dipanggil cuma jadi kebiasaan. Kebiasaan. Itu menjalan ke hal-hal yang lain ya kan, kayak
yang tadi lo bilang gitu, situasinya nggak memungkinkan kayak lagi corona begini kan, ekonomi sulit apa sulit ya kan, ditambah apa banyak aturan ya kan, sedikit aturan. jadi masyarakat rasanya gimana ya, udah nggak peduli lagi sama hal kayak gitu. Iya. Gitu ya, bodo amat lah, yang penting gua masih bisa hidup lah, gimana lah ya kan, dia udah nggak peduli lah Gua kerja, gua cari makan. segala macam. Mereka udah nggak peduli moral, nggak Iya. peduli perilaku, nggak peduli, dan sangat susah sih. Gue sih setuju dengan satu lirik lagu Iwan Fals ya kan, yang bunyinya begini, ya urus saja moralmu, urus saja akhlakmu gitu. Iya. Ya kan, peraturan yang seharusnya kita mau. Nah, balik lagi yang tadi lu bilang ya kan, yang cerita yang awal tuh, kayak polisi gitu ya kan, dia bertindak yang nggak punya moral gitu ya kan, dia pengen masyarakat bermoral kayak gini, tapi lu nggak usah ngurusin moral masyarakat gitu, lu aja dulu bermoral gitu ya kan. Ya sekarang sih menurut gua masalah moral, masalah perilaku ya kita urus sendiri masing-masing. Pada intinya ketika kita ke orang, ya moral kita baik, perilaku kita baik gitu. Iya. Kita bermoral, ya orang akan balas dengan moral yang baik juga gitu. Kalaupun enggak ya itu urusan dia. Urusan dia. Yang penting kita berbuat baik aja deh, gitu aja. Betul. Iya, betul. Iya. Itu gue setuju tuh. Gue sih berharap, maksudnya orang yang nonton video ini, ya ayo kita bareng-bareng maksudnya belajar untuk tidak melukai hati orang lain dan menjaga perkataan-perkataan kita, apalagi di lingkungan yang sebenarnya kita tidak begitu dekat sama orang itu gitu, apalagi di lingkungan umum, apalagi kita punya tanggung jawab besar di lingkungan itu, kita punya pangkat, punya posisi, akan mungkin lebih tersorot kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji kan, pasti lebih tersorot daripada orang-orang masyarakat biasa gitu. Gue sih berharap yang maksudnya kita sama-sama menjaga itu. Aduh, pengen banget kayak apa ya, kayak ketemu orang tuh kita senyum kembali kayak dulu. Pengen banget ketemu sama orang tuh kita salaman kayak dulu. Bisa. Kita ke masjid sekarang, maksudnya kita bisa rapat lagi kayak dulu gitu loh. Yang dimaksud new normal kan. Iya. Jadi nggak cuma peraturan harus jaga jarak, harus pakai masker, nggak cuma itu. New normal adalah ya peradaban pun berubah. Iya. Peradaban berubah karena memang hal-hal yang nggak biasa kita lakuin harus kita lakuin. Iya. Ya mau gimana, namanya dunia udah tua juga kan. Iya. Ya, Iya, dunia udah tua ya. tua parah. Kalau ada kalimat gua atau kalimat Valdi yang tidak berkenan, kita cuma berbicara apa yang ya kita rasakan, tidak menuduh siapapun atau tidak menjudge siapapun, tidak menyudutkan siapapun. Ya kalian juga pasti merasakan itu di jalan, merasakan di lingkungan kalian. Ya ayo kita kembali lagi ke Indonesia yang dulu yang semuanya. Kalau kembali ke dulu sih menurut gue agak sulit sih. Susah ya. Udah nggak bisa menurut gue kalau kembali ya dulu. Iya. Ya kan, ketika kita balik kayak dulu lagi pasti rasanya udah beda. Iya. Pada intinya ya jalani yang ada Dan ya, perbaiki ya. Perbaiki. Jadi oke lah, perkembangan boleh berubah, zaman boleh berubah. Cuman kita bicara moral, bicara etika, bicara perilaku, ya selayaknya orang Indonesia lah. Iya, Ya kan, yang mencintai, yang menghargai, sesuai sopan nilai santun. Iya, sesuai nilai-nilai dan budaya kita ya. Ya. Iya, thank you. Ini video day ke 14 atau 15 ya, 14 atau 15 gitu. Dan ya sampai ketemu besok, dan gua bakalan rapid test nih besok nih. Oke, siap, keren banget tuh. Gua udah kali rapid test nih. Udah. Dia di 2 kantor yang berbeda. Ya karena kantornya beda ya udah 2 kali rapid test. Ternyata rapid test nggak begitu menakutkan. Rapid test itu cuma kayak bahkan cek darah beda. Cek darah tuh lebih sakit. Gue kayak di staples tuh gak? Iya. Cuma segini doang. Jadi kalau yang ngerasa tolak rapid test, aduh,
rapid test mah cuma gini doang, serius. Rapid test itu kan dia cuma mau cek darah, lu dalam kondisi baik-baik aja apa enggak? Iya. Gitu. Rapid test itu enggak walau positif corona enggak. Iya. Kan nanti disesuaikan dengan gejala-gejala lain. Iya. Rapid test itu cuma menentukan darah ini lu dalam kondisi sehat atau enggak. Kalau memang kondisi lu nggak sehat, nanti akan disesuaikan dengan gejala-gejala yang lain, lu batuk, lu demam, barulah di situ ketahuan. Setelah itu Dicetak, swab, iya, diperiksa lagi lebih dalam lagi. Barulah keluar hasilnya. Tapi kalau kalian merasa sehat-sehat aja ya udah, Ya. nggak apa-apa sih, serius. Boleh. Gua soalnya udah sekali rapid test dan ya udah nggak apa-apa. Yang terpenting sih adalah lu sehat jiwa, itu aja sih. Sehat hati, sehat pikiran. Oke. Ya, thank you Valdi. Ya. Oke.